Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu series yang menarik nih. Jadi ada yang berbeda dengan series ini. Series ini diambil dari kisah nyata. Dan ini merupakan film dokumenter tentang narapidana yang kabur dari penjara. Banyak aksi-aksi jenius yang dilakukan oleh para napi ini untuk bisa membobol penjara. Lantas bagaimana nih rencana jenius dan rencana-rencana brilian mereka untuk kabur dari penjara? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Film kali ini menceritakan tentang seorang pria bernama Timothy Vile yang dipenjara karena pemerkosaan wanita yang sedang hamil ketika dia sedang merampok. Dia mendapatkan hukuman 49 tahun penjara karena kesalahannya itu. Dia merasa salah atas apa yang dilakukan, tapi untuk hukuman selama ini dia tidak menerimanya. Hingga terlihat di mana kilas balik Timothy kecil sedang berada di hutan dan dia merasa bebas akan kehidupannya itu. Sehingga karena ingin merasakan kebebasan kembali, dia ingin segera melarikan diri dari penjara. Rutinitas setiap hari para napi harus melewati gerbang yang di sana terjadi penggeledahan para napi. Itu bertujuan untuk menghindarkan penyelundupan barang terlarang pada penjara. Meskipun di sana tidak setiap napi akhirnya digeledah. Karena Timothy memiliki kedekatan dengan sipir, dia tidak digeledah. Timothy adalah orang Irlandia yang dimana dia hidup tanpa ada benteng dan pagar, sehingga dia semakin yakin harus melarikan diri dari sana. Hingga ketika dia berada di halaman penjara dan melihat kepada salah satu bangunan di sana, ada celah untuk melarikan diri melalui ventilasi udara. Untuk menjebol bagian atas bangunan itu tidak sulit, tapi yang menjadi kesulitan adalah bagian bawah bangunan tersebut. Timothy akhirnya mengetahui ada seorang napi yang memiliki sel di sana. Dia bernama Timothy Morgan. Akhirnya Timothy berkenalan dengan Morgan. Morgan adalah napi yang dipenjara karena perampokan dan pembunuhan. Ternyata Timothy dan Morgan memiliki latar belakang yang sama, yaitu anak desa. Akhirnya mau tidak mau untuk menyelesaikan rencananya, Timothy mengambil resiko dengan membicarakannya kepada Morgan. Timothy dikenal di penjara itu sebagai seseorang yang memiliki jiwa seni. Sehingga ketika sebelum Natal, dia diperintahkan untuk membantu pembuatan dekorasi Natal. Ketika berada di tempat itu, seperti kebetulan di sana terdapat barang-barang yang dia perlukan untuk melarikan diri. Hingga akhirnya Timothy bertemu lagi dengan Morgan. Timothy kembali menanyakan keinginan Morgan untuk melarikan diri. Di sana Morgan masih menginginkan hal itu. Kemudian Timothy meminta dirinya agar dapat pindah sekamar dengan Morgan. Permintaan itu akhirnya diterima dan tidak adanya kecurigaan terhadap Timothy. Akhirnya Timothy pun sekamar dengan Morgan. Di sel itu, akhirnya mereka mulai membicarakan rencananya untuk kabur. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan menggeserkan tempat tidur bertingkat mereka untuk mempermudah menjebol langit-langit. Tidak lupa mereka menutup bagian atas jeruji penjara di sana. Di sana akhirnya Timothy mempersiapkan barang apa saja yang dibutuhkan. Saat Timothy bekerja di sana, dia berpikiran untuk mengambil pahat dan palu, tapi itu beresiko. Dia mengingat karena beton adalah pasir dan semen, itu pun dapat ditembus dengan menggunakan skrup. Akhirnya dia menyelundupkan beberapa skrup di belakang celananya. Saat akan diperiksa, Timothy berlaga santai sambil menghisap rokok. Ketika sampai di tempat pemeriksaan, dia malah ditanya tentang karya yang dibawanya. Pada saat itu cukup mendebarkan bagi Timothy, tapi dia mencoba untuk setenang mungkin dan akhirnya Timothy dipersilahkan untuk lewat. Ketika Timothy akhirnya sampai di selnya, dia lalu memperlihatkan pada Morgan skrup yang dibawa. Dan kurang dari 24 jam kemudian mereka mulai menjalankan aksinya. Morgan berjaga dan Timothy berupaya membongkar beton dengan skrup. Mungkin itu akan membutuhkan waktu yang lama, tapi dia tidak menyerah. Untuk menutupi bekas lubang yang dia buat, Timothy menutupnya dengan selotip dan ditimpa oleh cat miliknya. Setelah kejadian itu karena dirasa akan terlalu lama untuk menjebol beton, Timothy yang sedang berada di ruang perkakas kemudian melihat gagang alat yang tidak terpakai. Dia kemudian mengambilnya dan memasukkan kepada sakunya.
Karena Morgan mendapatkan izin untuk mengunjungi Timothy, Timothy akhirnya memberikan gagang itu pada Morgan, dan Morgan pun menyelundupkan ke selnya. Ketika Timothy sampai di selnya, kemudian dia langsung membungkus gagang itu dengan selotip agar tidak menimbulkan kebisingan saat dibenturkan pada skrup. Akhirnya sedikit demi sedikit beton itu dilubangi. Mereka pun membuang serpihan betonnya ke tong sampah dan ke kloset toilet. Setelah beberapa minggu berlalu, akhirnya mereka mendapatkan kemajuan, sudah mulai besar lubang yang mereka buat. Tapi ketika itu dilanjutkan, Timothy mendapatkan masalah. Ternyata di dalam beton itu ada rangka besi yang menghalangi. Mereka pun kebingungan. Akhirnya ketika di tempat kerjanya, Timothy menemukan sebilah mata gergaji yang tidak digunakan di sebuah mesin potong. Timothy kemudian mengambilnya dan menyelipkannya di dalam kotak tembakaunya agar tidak terdeteksi di metal detektor. Saat melewati pemeriksaan, Timothy memberikan kotak tembakau itu dan menyebutkan itu akan menyala saat terkena metal detektor. Akhirnya penyelundupan itu berhasil. Sesampainya di sel, Timothy lalu memanaskan gergaji itu dan menempelkannya di ujung sikat gigi untuk dijadikan gagang. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Timothy berhasil memotong salah satu dari ujung besi itu. Dan untuk mematahkan ujung satunya, dia menggoyang-goyangkan dan akhirnya dapat terlepas. Our morale shot up again. Officers started doing top to bottom. 2 officers, the planer head, the screws, the paper on the ceiling. Lalu setelah minggu ke-14, pada saat Timothy berusaha menjebol beton itu, tiba-tiba dia melihat secercah cahaya kecil dan ternyata beton itu telah bolong. Seketika Timo langsung membayangkan kebebasannya. Untuk mempercepat meloloskan diri, Timothy yang sedang berada di ruang kerjanya, dia melihat ada ganjelan pintu. Ganjelan itu merupakan kepala dari palu seberat 6 pon. Dia pun akhirnya berupaya mengambil resiko dan mengambil barang tersebut. Dan ketika akan membawanya ke kamar selnya, itu menjadi bagian paling menegangkan karena harus melewati pemeriksaan metal detektor. Satu persatu napi diperiksa, jantung Timothy semakin berdebar. Di situ keberuntungan Timothy diuji, hingga akhirnya Timothy melihat kesempatan. Dia menghampiri salah satu sipir yang dia kenal dan mengajak ngobrol sipir itu. Sambil berbincang-bincang, akhirnya Timothy dipersilahkan untuk lewat. Timothy ternyata membutuhkan palu itu untuk mempercepat pelariannya karena tidak lama lagi sel mereka akan dipindahkan. Sesampainya di sel, mereka kemudian mempersiapkan palu itu. Dan saat malam hari, mereka sudah mempersiapkan malam itu karena di malam itu akan ada pesta kembang api. Jadi untuk memukul beton itu, Timothy menunggu ledakan kembang api agar tidak membuat keributan. Hingga akhirnya lubang di beton itu terasa cukup untuk mereka masuki. Akhirnya, dengan keterampilan seninya, Timothy membuat boneka untuk mengelabui sipir yang terus-menerus lewat depan sel mereka. Setelah boneka itu siap, Timothy mulai melapisi sisi lubang itu dengan plastik dan melapisi badannya dengan minyak agar dapat memasuki lubang itu dengan lancar tanpa merusak kulit mereka. Timothy akhirnya bisa masuk ke lubang itu dengan membawa lampu kamar selnya. Timothy mencari jalan untuk masuk ke ventilasi udara, di mana yang langsung terhubung keluar. Setelah menyusuri lubang itu, akhirnya Timothy menemukan jalannya untuk keluar. Creep to the edge and climb that nothing between you and freedom. Keesokan harinya Timothy dan Morgan membuat tali dari kain yang mereka ikat agar panjang. Itu digunakan oleh mereka untuk menuruni gedung. Pada malam harinya setelah persiapan dirasa cukup, Timothy dan Morgan segera memasang boneka samaran dan mulai menaiki beton berlubang itu. Setelah naik, mereka akhirnya mengganti baju mereka dengan baju ganti. Dan setelah dirasa aman, Timothy melepas bilah-bilah di ventilasi. Kemudian mereka keluar dan mereka merunduk agar tidak mencurigakan dan membuat perhatian. Ketika tali dijulurkan, ternyata itu tidak sampai bawah. Karena sangat tinggi, Morgan kemudian ragu karena dirinya memiliki masalah di tangannya. Akhirnya Timothy yang mencontohkan untuk turun duluan. Pada saat Timothy mulai mencoba turun, setelah beberapa meter ternyata tangan dan kaki Timothy terbelit. Dan akhirnya Timothy terjatuh dari ketinggian. Setelah beberapa menit Timothy baru bangun dan di sana Morgan belum juga turun. Timothy yang tidak bisa bergerak meminta Morgan untuk segera turun.
Setelah dibujuk, akhirnya Morgan mau turun. Morgan yang turun dengan selamat akhirnya membantu Timothy untuk bangun. Ternyata bahu rusuk dan kaki Timothy ternyata patah. Timothy kemudian dibopong oleh Morgan untuk berjalan. Timothy kesakitan karena cedera yang dideritanya. Akhirnya sebelum mereka sampai pada hutan, mereka harus melewati jalan raya. Do morning standing count? All hell's gonna... Pada saat menyeberang, Timothy dan Morgan dilihat oleh mobil yang melewat. Pada saat mereka sampai di hutan, Timothy merasa senang dan seketika sakit yang dia derita cukup reda. Karena dia merasa kebebasan seperti kebebasan yang dia rasakan saat berada di hutan. Sipir yang membangunkan Timothy dan Morgan di selnya, ternyata mereka berdua tidak bangun-bangun. Dan ketika dicek, ternyata mereka sudah tidak ada. Kemudian polisi pun langsung dibuat sibuk oleh mereka untuk mencari keberadaan Morgan dan Timothy. The local law enforcement and start what we call a lead desk and investigate. Para polisi khawatir terjadinya korban karena dua pembunuh terlepas dari penjara. Akhirnya polisi mendapatkan laporan dari supir truk yang melihat keberadaan dua napi itu di sisi hutan. Setelah ditelusuri, kemungkinan mereka berdua berlari ke hutan. Timothy dan Morgan kemudian berjalan di hutan dan menelusurinya. Akhirnya mereka menemukan sungai. Karena dehidrasi, akhirnya mereka minum terlebih dahulu di sana. Ketika mereka beristirahat, di sana terdengar suara helikopter yang mulai mencari keberadaan mereka. Akhirnya Timothy dan Morgan pun segera beranjak dari tempat tersebut. Saat berjalan beberapa saat, mereka menemukan mobil yang ditinggalkan. Akhirnya mereka memasuki mobil itu untuk beristirahat. Tak lama terdengar suara helikopter yang mendekat kepada mobil itu. Morgan yang tersadar kemudian membangunkan Timothy untuk pergi dari sana. Dengan tertatih-tatih, Timothy berusaha untuk kabur ke hutan dan mereka akhirnya masih bisa kabur. Mereka kemudian menyusuri hutan untuk masuk ke perkotaan. Setelah mereka menelusuri jalan raya, mereka menemukan orang yang meninggalkan mobilnya. Kemudian Morgan bergegas mengambil mobil itu dan memutar balik untuk menjemput Timothy. Akhirnya mereka berhasil mencuri mobil itu. Pengguna mobil itu kemudian melapor pada polisi atas pencurian Timothy dan Morgan. Mobil itu terus dibuntuti oleh para polisi. Dan ketika mobil mereka sedang berhenti, polisi seketika menyergap Morgan dan Timothy. It didn't matter which way we aired. I didn't doubt we'd get shot by making the wrong... Morgan yang segera turun dari mobil langsung dibekuk oleh polisi tanpa perlawanan. Tetapi Timothy tidak kunjung turun dari mobil. Setelah Timothy mau untuk turun, dia disuruh untuk mengangkat kedua tangannya. Tapi Timothy tidak melakukannya. Timothy yang sedang cedera pada bahunya menyelipkan tangan di bahunya. Polisi mengira Timothy sedang menyembunyikan senjata. Polisi bersikeras untuk menyuruh Timothy untuk menyerah. Ternyata dari belakang ada salah satu polisi yang berlari ke arah Timothy. Dia yang tidak mengetahui Timothy yang sedang cedera pada bahunya langsung menabrakkan dirinya pada Timothy. Hingga akhirnya Timothy dibekuk. Pada saat itu Timothy merasakan dirinya hancur dan lebih baik mati saja daripada harus masuk lagi ke penjara selama sisa hidupnya. Setelah usaha melarikan diri yang ada dia lakukan selama belasan minggu, dia akhirnya malah kembali tertangkap dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mau tidak mau, Timothy kembali dimasukkan penjara. Perjalanan Timothy selama ini hanya kembali berakhir di penjara. Tamat.